Anak-anak, kita mulai sebentar lagi ya. Halo. Baik, Pak Amil akan mengabsen dulu. Di sini siapa saja yang sudah hadir ya. Seperti biasa, yang dipanggil namanya silakan bilang hadir ya. Abdan, ada Abdan? Abdan ada? Belum ya? Abdul Jabar? Hadir. Hadir. Kemudian Ali? Ali belum? Amara? Hadir, Pak. Anargia? Belum ya? Hadir, Pak. Anida? Oh, Anargia ada. Anida? Anida nggak ada ya? Anzila? Hadir, Pak. Hadir. Arfan? Arfan Hadir, ada? Pak. Hadir. Aslam? Aslam belum ya? Azalia? Ada, Pak. Salsa? Ada. Hadir, Pak. Ya, Danis? Danis ada? Belum ya? Afnan? Fardan? Fardan ada ya? Hanandaru? Dio? Belum? Hazik? Ada, Pak. Ada. Ibnu Sabki? Ibnu Sabki belum ya? Miftah? Hadir, Pak. Hadir. Misak? Hadir, Pak. Hadir. Razka? Hadir, Pak. Hadir. Irsyad? Hadir, Pak. Lutfi? Hadir, Pak. Nabila? Hadir, Pak. Nada? Nada ada? Hadir, Pak. Belum ya? Oh, ada. Nafila? Hadir. Naira? Hadir. Kia? Kia gak ada ya? Sahla? Hadir, Pak. Wildan? Hadir, Pak. Diulang ya, Sabki ada? Hadir. Anida? Hadir, Pak. Dio? Hadir, Pak. Dio ada? Hadir. Ini yang belum hadir ya, Abdan, Ali, Aslam, Danis, Afnan, Fardan, sama Kia. Itu aja ya? Ada yang kelewat? Udah semuanya ya. Yang tidak disebut berarti sudah hadir hari ini. Nah, mungkin di antara kalian ada yang bertanya, kok ngisi absen lagi sih, kan sudah di Google Classroom. Nah, Pak Amil sampaikan, kita sistemnya per pelajaran. Kalau di Classroom itu per hari ya. Jadi hari ini siapa saja yang sudah gabung, sudah belajar. Nah, kalau di Google Meet, Pak Amil panggil lagi biar nanti ada tambahan nilai. Oh, ini siswa yang ikut Google Meet. Jadi gitu ya, termasuk nanti yang bertanya, yang aktif di Google Meet itu ada nilai tambahan. Jadi kalau bisa semua simak dari awal sampai akhir. Jika ada pertanyaan,
Silakan jawab ya, dan termasuk kalian kalau ada pertanyaan silakan ungkapkan saja dengan cara menyebutkan nama kalian. Ya, kalau dipersilakan silakan bertanya. Kalau tidak dipersilakan jangan dulu bertanya. Baik, kita mulai pembelajaran hari ini ya. Untuk hari ini kalian bisa buka buku paket Akidah Akhlak halaman 102 atau bisa juga kalian lihat ke layar HP kalian. Di sini Pak Amil tayangkan materi hari ini. Siap ya, kita mulai. Pak. Pembelajaran hari ini kita masuk ke pelajaran 9, judulnya beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Jadi selain iman, gimana? Izin dulu ke WC. Oh iya, cepat ya, silakan. Pelajaran 9, beriman kepada Nabi dan Rasul Allah. Artinya, meskipun kita tidak bertemu dengan Nabi, tidak bertemu dengan Rasul, tapi kita harus mengimani, wajib mengimani kepada Nabi dan Rasul Allah. Yang pertama, siapa yang mau baca? Ibnu, Pak. Ibnu. Saya, Ibnu, Pak. silakan Ibnu. Siapa? Ibnu, silakan Ibnu. Dalam kalimat syahadat, kesaksian pertama yang dilakukan seseorang adalah meyakini bahwa Allah itu Esa. Kesaksian yang kedua adalah keimanan terhadap Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu mengenal kepada Rasul Allah sangat penting. Yang bawahnya bisa dibaca. Kedua, la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Nah, baik, kita Pamil terangkan ya. Dalam kalimat syahadat itu yang bawah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar abduhu wa rasul. Itu kalimat syahadat. Kesaksian pertama yang dilakukan seseorang adalah meyakini bahwa Allah itu Esa. Kita harus yakin bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya. Tidak ada Tuhan selain Allah. Kemudian kesaksian yang kedua adalah keimanan terhadap kerasulan Muhammad. Artinya kita juga harus meyakini bahwa Muhammad itu adalah Rasul atau utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oleh sebab itu mengenal kepada Rasul Allah sangat penting, gitu ya. Pamil mau nanya nih, ada yang bisa jawab gak? Kalau iman kepada Nabi dan Rasul itu rukun iman yang keberapa ya? Anzila, Pak. Anzila, silakan Anzila. Yang kedua. Yang kedua, yakin. Yang lain coba Miftah. Yang ketiga, Pak. Yang ketiga, sebutkan dulu namanya. Yang keempat, Pak. Yang keempat. Sebutkan namanya. Miftah, Pak. Miftah, silakan Miftah yang keberapa? Yang keempat. Baik, yang keempat ya. Jadi jangan tertipu dengan ini yang ada di Yang ada di PowerPoint. Kalau yang ada di PowerPoint itu adalah ungkapan syahadat. Syahadat pertama kepada Allah, syahadat kedua yaitu mengakui Muhammad hamba dan Rasul Allah. Tapi kalau kita lihat rukun iman yang pertama Allah, kedua malaikat, tiga kitab, dan yang keempat adalah kepada Nabi dan Rasul. Itu ya, hati-hati ketukar. Jadi iman kepada Nabi dan Rasul itu termasuk rukun iman yang keempat. Kita lanjutkan. Nah, Pamil mau tanya nih, Pamil yang baca ya untuk slide ini. Renungkan pertanyaan ini. 1, bagaimana seandainya tidak ada Nabi dan Rasul? Jadi di dunia ini Nabi itu tidak ada, Rasul itu tidak ada. Bagaimana kira-kira? Yang kedua, jika di suatu daerah, misalnya di suatu tempat ya di Indonesia atau di Bandung tepatnya, tidak ada Nabi dan Rasul, bagaimana kaum itu memperoleh kebenaran? Silakan, siapa yang mau menjawab? Hazik, Pak. Hazik, silakan Hazik. Manusia akan sesat.
Manusia akan sesat. Baik. Ada lagi yang lain? Teman yang lain barangkali boleh berpendapat. Silahkan. Tadi apa, Pak? Gimana? Tadi apa, Pak, pertanyaannya? Ini pertanyaannya ada di PowerPoint tuh, ada di layar HP. Bagaimana seandainya tidak ada nabi dan rasul? 1, 2, jika di suatu daerah tidak ada nabi dan rasul, bagaimana kaum itu memperoleh kebenaran? Sok. Tadi Haji udah, umatnya akan tersesat katanya. Barangkali yang lain. Ada yang mau menjawab? Tidak ada yang memberitahukan agama Allah kepada Silakan Rizka. Tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Boleh. Yang mau jawab sebutkan nama ya. Dipersilahkan, silakan jawab. Jika tidak, jangan dulu. Silakan, ada lagi satu orang lagi yang mau menjawab. Nabila, Pak. Nabila, silakan Nabila. Tidak mempunyai amal kebaikan. Tidak mempunyai amal kebaikan. Bagus. Cukup ya 3 orang ya? Ada lagi yang mau menambahkan? Atau cukup? Cukup ya 3 orang ya. Jadi betul. Ketika tidak ada nabi dan rasul, yang pertama kata Haji, umat akan tersesat. Kok akan tersesat? Kan tidak tahu mana kebenaran. Buktinya zaman nabi, bukan zaman nabi. Kan tahu nggak Ismail itu? Jadi gini, Ibrahim punya anak Ismail dan Ishak. Nah, dari keturunan Ishak itu banyak nabi. Tapi dari keturunan Ismail itu tidak ada nabi sampai nabi terakhir yaitu Nabi Muhammad. Ketika kita lihat umatnya, ternyata orang-orang Quraisy menjadi umat yang sesat lagi. Mereka yang tadinya menyembah kepada Allah, karena tidak ada nabi, maka umat tersebut menyembah lagi kepada patung, menyembah lagi kepada berhala. Tadi jawaban Rizka teh apa? Jawaban Rizka teh? Diulang Rizka coba. Tidak akan mendapat petunjuk dari Allah. Nah, tidak akan mendapat petunjuk, betul. Kenapa? Karena tidak ada perantara. Kalau misalnya tidak ada nabi, maka petunjuk yang Allah sampaikan kepada kita melalui siapa? Kalau tidak ada nabi dan rasul. Tadi jawaban Nabilah apa? Tidak mempunyai amal kebaikan. Nah, tidak mempunyai amal kebaikan. Betul ya. Artinya amal kebaikan itu amal soleh. Jadi hati-hati, ada yang disebut amal baik, ada yang disebut amal soleh. Tepatnya amal soleh ya. Kalau amal baik, semua orang bisa melakukan. Tapi kemungkinan sebagian besar ada yang dapat pahala, ada yang tidak dapat pahala. Kalau dia melakukan kebaikan karena didasari dengan keimanan kepada Allah, dia termasuk amal soleh. Seperti misalnya Pak Amil buat perbandingan. Ada orang Islam, kemudian ada orang Kristen atau orang kafir, misalnya ya orang kafir. Orang kafir ini dia baik, menginfakkan hartanya ke masjid, misalnya 1 juta. Sedangkan orang muslim, dia hanya bisa infak 10.000 ke masjid. Kira-kira yang dapat pahala yang mana? Orang Muslim. Orang muslim. Kenapa? Karena orang kafir itu dia melakukan kebaikan tidak didasari dengan keimanan. Itu mah kebaikan saja. Tidak bernilai pahala. Hanya disebut baik saja. Tapi kalau orang muslim ketika dia melakukan kebaikan karena keimanan kepada Allah, dia dapat pahala. Kenapa? Kebaikan sekecil apapun didasari dengan keimanan akan berbuah pahala. Itu ya. Sampai sini dulu. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak ya. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Siapa yang mau baca? Ibnu. Dio, Pak. Pak. Dio, Pak. Mira. Oh, Ibu sudah. Yang baca Ibu sudah ya. Pertama ya. Hazik, Pak. Dio, Pak. Kita kasih kesempatan yang lain dulu ya. Dio saja Dio. Silakan Dio. Nabi, bahasa pembawa berita, istilah seseorang manusia yang dipilih akan diberi wahyu oleh Allah. Rasul, bahasa utusan atau orang yang mengemban tugas. Istilah seseorang manusia
yang dipilih dan diberi wahyu oleh Allah serta diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Iya, terima kasih. Dio, semangat Dio. Kok suaranya kecil? Semangat Dio ya. Nih, kita ngebahas tentang pengertian Nabi dan Rasul. Ini Pak Amil singkat. Nabi dan Rasul itu sama tapi beda. Sama tapi beda. Apa yang menjadi persamaannya dan apa yang menjadi perbedaannya? Simak baik-baik. Ini pengertiannya. Yang pertama Nabi. Apa sih Nabi itu? Nabi kalau secara bahasa artinya pembawa berita. Itu namanya Nabi. Sedangkan secara istilah, Nabi itu dia seorang manusia. Berarti sama seperti kita ya. Punya mata, punya telinga, kemudian tidur, makan, dan sebagainya. Dia manusia biasa. Tapi manusia ini dipilih dan diberi wahyu oleh Allah. Sedangkan kita, apakah dipilih oleh Allah? Apakah diberi wahyu oleh Allah? Jawabannya tidak. Jadi kita sama Nabi itu berbeda. Nabi seorang manusia, ingat-ingat ya, seorang manusia yang dipilih dan diberi wahyu oleh Allah. Itu Nabi. Sekarang yang kedua Rasul. Apa sih Rasul? Kalau Rasul itu secara bahasa bisa diartikan utusan atau orang yang mengemban tugas. Itu namanya Rasul. Sedangkan menurut istilah, Rasul itu dia seorang manusia, berarti sama seperti kita, sama seperti Nabi. Seorang manusia yang dipilih, sama dengan Nabi ya, berarti berbeda dengan kita. Dipilih dan diberi wahyu, berarti sama dengan Nabi ya, dipilih oleh Allah, diberi wahyu oleh Allah. Tapi di sini ada kelanjutannya kalau Rasul mah, serta diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Nah itu namanya Rasul. Jadi kesimpulannya, Nabi dan Rasul itu sama-sama manusia, sama-sama dipilih oleh Allah, sama-sama diberi wahyu oleh Allah, tetapi kalau Rasul diberi tugas untuk menyampaikan kepada umatnya. Kalau Nabi tidak diwajibkan untuk menyampaikan kepada umatnya. Ini pengertian Nabi dan Rasul. Barangkali ada yang mau berpendapat atau ada yang mau ditanyakan, silahkan. Tidak Pak. Tidak Pak. Pak, kalau mulai manusia gimana Pak? Sebutkan namanya dulu. Siapa yang bertanya? Ada Pak. Nada, silakan Nada. Awal mulanya manusia gimana Pak? Baik, awal mulanya manusia, ini nih ada yang berbeda pendapat. Kalau kita selaku umat muslim, gini kita lihat dulu barat. Dari barat itunya, dalam ilmunya orang barat mengatakan ada teori evolusi. Manusia itu berasal dari kera. Tahu kera monyet? Tahu ya? Tahu. Nah itu teh dari barat. Kalau lihat secara agama, secara dalil itu tidak benar. Kenapa? Karena tidak berdasarkan dalil, mereka berpendapat seperti itu. Kalau kita umat Islam, kita punya dalil. Manusia pertama diciptakan yaitu dari tanah, yaitu Nabi Adam. Nabi Adam diciptakan oleh Allah dari tanah. Itu jadi manusia pertama itu bukan kera ya, tapi Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Setelah Nabi Adam, Allah membuat pasangannya, yaitu Siti Hawa. Siti Hawa diciptakan dari tulang rusuk Adam. Nah, sampai saat ini manusia berkembang sangat banyak. Jadi pertanyaan Nada, manusia pertama itu yaitu Nabi Adam yang diciptakan oleh Allah dari tanah. Gitu Nada. Cukup atau ada yang masih ditanyakan? Cukup ya? Baik, kita lanjutkan. Ini pengertian Nabi dan Rasul. Sekarang perbedaannya. Silakan siapa yang mau baca? Yang sudah ya. Pak Ibu. Hazik Pak. Hazik Pak. Pak Hazik. Hazik Pak. Hazik Pak. Ya Abdul dulu. Silakan Abdul. Tahukah kalian perbedaan dari Nabi dan Rasul? Setiap Rasul adalah Nabi, akan tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Seorang Nabi tidak membawa syariat baru, hanya melanjutkan syariat Rasul dan Nabi sebelumnya.
Sedangkan Rasul itu membawa syariat baru yang menyempurnakan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Baik, terima kasih. Tadi perbedaan sudah diterangkan ya, sekarang diterangkan lagi. Tahukah kalian perbedaan Nabi dan Rasul? Yang pertama, setiap Rasul adalah Nabi. Sekali lagi, setiap Rasul itu Nabi. Akan tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Tidak setiap Nabi adalah Rasul. Jadi dari pernyataan ini, banyakan Nabi, banyakan Rasul. Rasul, madan. Nabi. Banyakan Nabi, Rasul. So, kira-kira banyakan Nabi, banyakan Rasul. Nabi. Setiap Rasul, ya Nabi. Tetapi tidak setiap Nabi adalah Rasul. Dari pernyataan ini, jawaban yang tepat adalah yang paling banyak itu adalah Nabi. Jadi Nabi dengan Rasul itu banyakkan Nabi. Kalau dia Rasul, pasti dia Nabi. Tapi kalau dia Nabi, dia belum tentu Rasul. Seperti Muhammad. Muhammad itu Rasul. Apakah dia disebut Nabi? Disebut Nabi. Itu pun sebaliknya, ataupun sebaliknya. Misalnya Nabi Syed, pernah mendengar Nabi Syed? Dia seorang nabi, tapi dia tidak dikategorikan seorang rasul. Kemudian ini slide-nya hilang ya? Sebentar. Yang kedua, perbedaan yang kedua, seorang nabi tidak membawa syariat baru. Jadi Nabi itu tidak membawa ajaran baru, hanya melanjutkan syariat Rasul dan Nabi sebelumnya. Nabi mah hanya melanjutkan saja. Sedangkan Rasul itu membawa syariat baru yang menyempurnakan syariat Nabi dan Rasul sebelumnya. Jadi Rasul itu membawa syariat baru kemudian menyempurnakan. Contohnya apa? Contohnya seperti saum. Saum kan kita melaksanakannya. Tetapi kalau kita lihat sejarah, kan saum itu diwajibkan di dalam Quran surat Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, diwajibkan atas kamu saum sebagaimana diwajibkan atas umat-umat sebelum kamu. Artinya sebelum Nabi Muhammad itu saum sudah ada. Artinya Muhammad seorang rasul menyampaikan agama Islam itu untuk menyempurnakan syariat-syariat sebelumnya. Itu ya yang jadi perbedaan. Silakan, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Tidak, Pak. Aku mau nanya, Pak. Aku mau nanya. Razka. Rasul Ya, ada bertanya. berapa? Silakan Razka, gimana pertanyaannya? Rasul ada berapa? Oh ini jumlah Rasul kita akan bahas hari ini. Nah ini pertanyaan Razka ya, jumlah Nabi dan Rasul. Silakan baca oleh Razka. Razka baca. Yang mengetahui secara pasti jumlah Nabi dan Rasul hanyalah Allah. Karena jumlah mereka sangat banyak, sebagian diberitakan kepada kita melalui Al-Quran dan sebagian besar tidak diberitakan. Seorang Rasul memiliki tingkatan yang lebih tinggi karena menjadi pemimpin umat, sedangkan Nabi tidak harus menjadi pimpinan umat. Di antara Rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Baik, ini pertanyaan dari Razka ya. Jumlah Nabi dan Rasul ada berapa? Nah di sini diterangkan. Yang mengetahui secara pasti, ya, yang mengetahui secara pasti. Jumlah Nabi dan Rasul itu hanya Allah saja. Jadi yang mengetahui hanya Allah. Di dalam hadis tidak diterangkan, dalam Al-Quran tidak diterangkan. Hanya diterangkannya jumlahnya banyak. Ya, sebagian ada yang diberitakan kepada kita melalui Al-Quran, seperti Nabi Adam, Idris, Nuh, sampai Nabi Muhammad, itu diberitakan kepada kita. Kisah-kisahnya diceritakan. Dan sebagian besar juga tidak diberitakan. Jadi nanti ada Nabi yang tidak diceritakan dalam Al-Quran dan hadis. Tapi kita selaku umat muslim, kita harus meyakini, kita harus mengimani bahwa Nabi dan Rasul itu ada. Dan yang wajib kita ketahui, kata Nabi ya, hanya 25 Nabi dan Rasul saja.
Itu yang wajib diimani, bukan wajib diimani, wajib diimani dan diketahui kisah-kisahnya. Hanya 25. Adapun jumlahnya banyak ya. Itu Rajka jawaban dari pertanyaan Rajka. Kita lanjutkan. Seorang Rasul memiliki tingkatan yang lebih tinggi. Kenapa? Karena dia menjadi pemimpin umat. Kayak Nabi siapa yang melawan Firaun teh, ada yang tahu? Nabi Musa. Nah, Nabi Musa, betul ya. Nabi Musa dia menjadi pemimpin Bani Israel melawan Firaun. Sedangkan saudaranya dia nabi siapa yang dengan Nabi Musa teh? Harun. Nabi Harun, betul. Seorang Nabi Musa menjadi pemimpin untuk Bani Israel, sedangkan Nabi Harun hanya menemani saja. Kemudian, di antara Rasul yang memiliki julukan Ulul Azmi adalah Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad. Ini sudah kita bahas ya. Tapi Pak Amil mau tanya, siapa yang tahu apa sih yang dimaksud Ulul Azmi? Ada yang bisa menjawab? Ulul Azmi adalah... Lupa lagi, Pak. Lupa lagi, so ada yang masih ingat gak? Diingat-ingat. Seorang Nabi dan Rasul yang duluan masuk Islam. Nah, yang dulu masuk Islam itu as-sabiqunal awalun. Itu para sahabat. Ulul Azmi apa? Ada yang bisa? Taluk? Taluk ya. Baik, Pak Amil sampaikan lagi. Ulul azmi itu ulul yang memiliki, azmi itu keteguhan dan kesabaran. Jadi ulul azmi itu seorang nabi yang memiliki keteguhan dan kesabaran ketika berdakwah. Kita lihat Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Muhammad, mereka ketika berdakwah mendapatkan ancaman dari kaumnya yang menolak. Tapi ketika lihat perjuangan mereka, meskipun mereka diancam bahkan sampai ingin dibunuh, mereka tetap tabah dan sabar ketika menyampaikan dakwah. Sampai sini ada yang tanyakan? Sudah Pak. Ibnu, Pak. Ya. Ibnu, silakan Ibnu. Apa pertanyaannya? Pak, kenapa manusia biasa bisa jadi Pak? Apa? Kenapa manusia biasa Bisa jadi nabi? Oh ini, sebenarnya gini, seorang manusia itu sudah ditakdirkan oleh Allah, dipilih oleh Allah. Kayak Muhammad dia ketika kecil dia berbuat jujur, mendapat gelar Al-Amin, sehingga Allah memilih Muhammad untuk menjadi seorang nabi. Adapun manusia biasa setelah Nabi Muhammad, kemudian ada yang mengaku nabi, itu bukan dipilih oleh Allah, itu hanya mengaku-ngaku saja. Jadi kenapa tadi pertanyaan Sabki, kenapa manusia bisa dipilih oleh Allah menjadi nabi dan rasul? Karena itu kehendak Allah gitu, Sabki ya. Jadi bukan keinginan sendiri. Kenapa? Karena sangat berat menjadi nabi, sangat berat menjadi rasul. Bahkan kalau Nabi pernah menyerangkan kalian ya, kata Muhammad nih, wahai sahabat, kalian kalau menjadi nabi atau merasakan apa yang saya rasakan, pasti kalian akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Itu kata Nabi Muhammad. Sekali lagi, kalau kalian merasakan sama seperti Nabi, kalian pasti akan banyak menangis dan sedikit tertawa. Kenapa? Karena seorang Nabi itu diperlihatkan hal-hal yang gaib kepada dirinya. Sedangkan manusia melihat yang gaib saja tidak bisa. Itu Sabti ya. Ada lagi yang lain? Tidak, Pak. Tidak. Tidak, Pak. Tidak, sedikit lagi nih. Sekarang masih jumlah ya. Siapa yang mau baca? Yang Hazik, belum ya? Pak. Silakan Hazik. Surat belum. Hazik, Rasul silakan Hazik. Allah mempunyai ruang lingkup tugas yang berbeda-beda. Dilihat dari sasarannya, tugas Rasul dibagi menjadi 2. 1. Rasul yang diutus untuk semua manusia seluruh alam. 2. Rasul yang ditutup untuk sekelompok manusia tertentu yang hidup di suatu daerah tertentu.
Baik. Audionya dimatikan dulu ya. Baik, kita lanjutkan. Rasul mempunyai ruang lingkup tugas yang berbeda. Dilihat dari sasarannya, tugas Rasul dibagi dua. Yang pertama, ada Rasul itu diutus untuk semua manusia seluruh alam. Seperti Nabi apa? Nabi Muhammad. Nabi Muhammad diutus oleh Allah rahmatan lil alamin untuk semua manusia, baik orang Indonesia, orang Arab, orang Jepang, orang Cina, orang Sunda, orang Batak, orang Jali, orang Bali dan sebagainya. Itu diutus, Rasul Muhammad diutus untuk seluruh umat manusia tanpa terkecuali. Kalau nomor 2, ada juga Rasul yang diutus ya, ini salah ngetik. Rasul yang diutus untuk sekelompok manusia tertentu saja, seperti misalnya Nabi Musa diutus untuk Bani Israel. Kemudian Nabi diutus untuk kaum tertentu. Jadi Nabi Muhammad untuk seluruh manusia, kalau nabi-nabi yang lain diutus untuk kaumnya sendiri. Itu ya. Nah, sekarang yang wajib diimani ada berapa? 20. Pahami kisahnya hanya 25. Yang apa saja 25 nabi itu? Nah, di sini kalian kasih tahu ya. Kumanya teh Adam, Idris. Sok nyanyi ada yang nyanyi teh. Adam, Idris. Adam, Idris, Nuh dan Hud, Salih, Ibrahim dan Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub dan Su'eb, Musa, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa terakhir Muhammad. Ya, bukan Yahya, Isa, Muhammad gitu ya. Intinya kalian hafalkan, bebas terserah kalian lagunya seperti apa. Yang penting kalian hafal 25 nabi dan rasul. Itu ya anak-anak. Nah, iya nyanyina cuman mau disetelnya karena ayalah di kalian pasti sudah tahu, bisa cek di YouTube atau di video yang lain. Ada juga Nusarara itu membuat ya hafalan 25 nabi dan rasul. Tidak ditalar ya, cukup dihafalkan saja sama kalian. Terakhir, ini baca sama Pak Amir saja ya. Ibnu sebagai Pak, Abdul. Masih aja lagi, Mbak. Pak. Naira dari tadi. Silakan Naira. Sebagian besar daripada rasul yang tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran, tetapi kita wajib mengimani keberadaan seluruh rasul. Terhadap para rasul yang namanya disebut dalam Al-Quran, kita sebagai anak muslim sebaiknya mengetahui nama dan kisahnya. Nah, ini ya tadi diralat. Kita sebagian besar dari para rasul kan tidak disebutkan namanya dalam Al-Quran ya, tapi kita wajib mengimani. Seperti Nabi Syed. Nabi Syed itu nabi, tapi tidak diterangkan ya dalam Al-Quran dan hadis kisahnya. Tapi kita harus meyakini dan mengimani. Nah, kemudian kalau nabi dan rasul yang disebutkan namanya dalam Al-Quran, kita sebagai anak muslim sebaiknya mengetahui, kita tahu kisahnya, ya, nama-namanya dan juga mengetahui sejarah atau kisah-kisahnya. Beres sampai sini, ada yang bertanyakan? Ini banyak. Ini ya, untuk pertemuan berikutnya. Tidak Pak. Tugas apa Pak? Gimana? Pak, kalau pelajaran SKI jam berapa ya? SKI nanti lihat dulu ya. Intinya sebelum jam 11 saja. Untuk sekarang akidah halak dulu, barangkali ada yang mau ditanyakan? Tidak Pak. Tidak Pak. Kalau di WhatsApp boleh nggak? Pak. Nah, di WhatsApp boleh. Jadi tugasnya udah akidah apa Pak? Nah, akidah sudah selesai. Bentar ya.
Untuk pembelajaran akidah hari ini sudah selesai ya, cukup membaca dan menyimak pembelajaran. Untuk selanjutnya istirahat dulu 15 menit, nanti kita Google Meet lagi ya Fikih ya. Iya Pak. Jadi istirahat dulu, kalian di sini dulu, istirahat sebentar, nanti pukul 9.45 kita Google Meet lagi pelajaran fikih. Itu ya untuk pelajaran pertama. Jika tidak ada yang ditanyakan, berarti untuk pelajaran pertama dicukupkan sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum duluan. Waalaikumsalam. Ya Rahmanu ya Rahim ya Maliku ya Quddus ya Salamu ya Mu'min ya Muhaimin ya Aziz ya Jabbar ya Mutakabbir ya Khaliku ya Bari ya Musawwir ya Ghaffar ya Qaharu ya Wahhab ya Razaku ya Fattah